Apakah ini kaitannya misalnya Surya Paloh pamit dari koalisi Jokowi Ma'ruf Amin? Tapi saya yakin PDIP juga akan mencari koalisi partai politik. Dan saya yakin PDIP akan mencari koalisi partai politik yang berbasis Islam. Jadi boleh jadi Amran Sulaiman sangat berpeluang karena Amran Sulaiman ini tidak terafiliasi dengan warna partai politik tertentu. Ada beberapa calon presiden yang sudah menghabiskan anggaran ratusan miliar sampai hari ini. Halo sahabat Tuki, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap semua pada sehat, bugar, dan tentu jangan lupa bahagia. Hari ini saya bersama tamu catatan jurnalis Sukriansah, seorang peneliti, analis politik, dan juga Direktur Eksekutif Fixpol Indonesia. Beliau adalah Muhammad Anas RA, MSI. Bagaimana kabar? Sehat, Pak? Bang Uki. Sehat. Sehat. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Anas, ini menjelang 2024, kelihatannya sudah semakin ramai, suhu politik, tensinya naik. Ada kejadian yang menarik dan itu berentetan, yaitu ketika Ketua Umum Nasdem, Bapak Surya Paloh, mendatangi kantor Golkar, di mana kita tahu bahwa Surya Paloh sebelumnya adalah pengurus Golkar. Tapi sebelum itu terjadi, Surya Paloh juga bertemu dengan Jokowi. Hanya berselang 1 hari. Bertemu dengan Presiden, pembicaraan apa yang pasti, kita juga belum tahu. Tetapi sebelum bertemu dengan Presiden, Surya Paloh juga ketemu dengan Luhut Panjaitan, yang kita tahu orang dekat dari Presiden. Pertemuan rentetan, pertemuan 3 ini tentu punya bingkai tersendiri dalam hal memahami pertemuan-pertemuan politik seperti ini. Nah, ini menarik sebagai seorang peneliti, Direktur Eksekutif Fixpol, lembaga survei, melihat pertemuan secara berentetan ini. Bagaimana menurut Pak Anas? Ya baik, Bang Uki. Jadi akhir-akhir ini memang kita disibukkan dengan fenomena-fenomena politik yang cukup mengguncangkan seluruh masyarakat Indonesia, mengingat memang di tahun 2023 ini sudah memang tahun politik. Jangankan di tahun 2023, sebenarnya keguncangan dinamika belantika politik nasional ini sudah terjadi sejak di 2019, ya, pasca Pak Jokowi dilantik sebagai presiden. Nah, baru-baru ini kita disuguhkan tontonan yang menarik, pertemuan 3 tokoh politik di Republik ini. Ada pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan, kemudian pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Presiden Joko Widodo. Jadi tentu pertemuan ketiga tokoh penting di Republik ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan, banyak tafsiran di tengah publik. Ya, karena ketiga ini adalah tokoh politik, khususnya pertemuan antara Ketua Umum Partai Politik dengan Pak Presiden Jokowi, tentu pertemuan kedua tokoh ini adalah pertemuan untuk kepentingan politik negara tentunya. Karena ini bukan pertemuan antara menteri dengan presiden. Okay. Kalau Pak Surya Paloh kapasitasnya sebagai seorang menteri, maka tentu pertemuannya mungkin dalam kaitan kinerja beliau sebagai menteri, tapi ini kan sebagai ketua umum partai politik. Tentu banyak hal yang muncul di persepsi publik. Apakah ini kaitannya misalnya Surya Paloh pamit dari koalisi Jokowi Ma'ruf Amin, atau mungkin kehadiran Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi itu kembali menegaskan keinginan dan komitmen Partai Nasdem untuk tetap mengawal dan bersama Pak Jokowi sampai 5 tahun ke depan. Jadi banyak tafsir yang tentu akan ditimbulkan. Hanya saja mungkin sebelum pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan, Bang Uki, ini kan menarik karena diawali dengan pertemuan Pak Luhut di luar negeri, kemudian setelah itu seolah-olah pertemuan Pak Surya Paloh ini itu atas hasil pertemuan dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Yang pertemuan dengan presiden. Dengan presiden. Nah, boleh jadi apa hasil pertemuan dari Pak Luhut itu mungkin
Pak Surya Paloh mengkonfirmasi secara langsung kepada Pak Presiden Jokowi. Oke. Apa betul pesan-pesan yang disampaikan Pak Luhut kepada Pak Surya Paloh itu betul-betul menjadi pesan amanah dari Pak Jokowi. Iya. Makanya kita lihat bahwa setelah Pak Surya Paloh ketemu dengan Pak Jokowi, itu ada pertemuan lanjutan. Iya. Pak Surya Paloh dengan Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Boleh jadi itu mengkonfirmasi kembali bahwa apa yang disampaikan Pak Luhut itu benar, atau boleh jadi bahwa apa mungkin pesan Pak Luhut waktu pertemuan di luar negeri itu tidak benar setelah Pak Surya Paloh bertemu dengan Pak Presiden Jokowi. Yang pasti bahwa pertemuan ini tentu adalah pertemuan politik. Nah, pertanyaannya apakah ini untuk agenda Pilpres 2024 atau misalnya ini hanya sebatas memperjelas posisi Partai Nasdem di koalisi Jokowi Ma'ruf Amin. Ya. Walaupun di beberapa kesempatan Pak Presiden Jokowi menegaskan secara berulang bahwa saya tidak akan ikut campur dalam hal mendukung capres di 2024. Ya. Tapi di beberapa kesempatan ya publik bisa melihat di berbagai pemberitaan di media bahwa beberapa kesempatan Pak Jokowi memberi kode dukungan atau restu kepada tokoh-tokoh tertentu. Mulai misalnya di acara Partai Perindo, Pak Presiden Jokowi mengatakan bahwa boleh jadi di 2024 ini sudah jatah Pak Prabowo. Oke. Kan seperti itu. Iya. Di lain kesempatan pada saat pertemuan relawan Nusantara Bersatu di GBK, Pak Jokowi menyampaikan kode-kode politiknya memilih calon pemimpin setelah beliau yang putih rambutnya, yang keriput wajahnya. Yeah. Nah, ini kan sebuah tanda-tanda. Nah, saya sendiri melihat dalam beberapa tahun terakhir ini, Yeah. di berbagai kesempatan ada beberapa tokoh yang hari ini menjadi asosiasi masyarakat terhadap dukungan Pak Presiden Jokowi. Jadi beberapa tokoh yang diasosiasikan mendapat restu dari Pak Jokowi, yang pertama Pak Prabowo itu sendiri, kemudian Ganjar Pranowo, kemudian Airlangga Hartarto, kemudian Puan Maharani, Erick Thohir, dan baru-baru yang terjadi di awal 2023 adalah dukungan kepada Prof. Yusril Iza Mahendra di acara Rakornas Partai Bulan Bintang. Iya. Jadi sampai hari ini saya melihat 6 tokoh ini yang diasosiasikan publik mendapat restu Pak Jokowi. Saya pikir sebagai seorang kepala negara sangat wajar kalau memberi restu kepada siapa saja tokoh putra-putri terbaik bangsa untuk maju di gelanggang Pilpres. Tapi tentu kita berharap bahwa pada saat pelaksanaan Pilpres nanti di mana Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden, Pak Jokowi memperlihatkan sikap kenegarawannya. Ya, kalau mungkin sekedar memberi restu itu sah-sah saja. Tapi kalau sudah mendukung dan mengarahkan menggunakan perangkat negara untuk memenangkan satu pasangan calon, saya pikir bahwa Pak Jokowi tidak sejauh seperti itu. Ya, kita masih artinya itulah yang menjadi komitmen Pak Jokowi. Tentu saya dan mungkin masyarakat di Indonesia akan menagih komitmen Pak Presiden Jokowi itu pada saat Pilpres 2024 mendatang. Jadi tentu pertemuan ketiga tokoh politik ini adalah menyangkut pertemuan kepentingan politik negara. Nah, kalau kita melihat dari rentetan pertemuan tersebut dan terakhir pertemuan di Golkar dengan Ketua Umum Airlangga, ini memperlihatkan Nasdem, khususnya Ketua Umum, akan melakukan langkah apa? Apakah intinya akan meninggalkan Anies atau justru akan memperkuat Anies? Semua bisa terjadi. Iya. Tapi saya pikir jika Partai Nasdem meninggalkan Anies Baswedan itu merupakan sebuah keputusan yang akan berdampak terhadap elektoral Partai Nasdem ke depan. Dan saya pikir peluang itu sangat kecil. Tapi yang namanya komunikasi politik itu tentu harus terjamin. Walaupun kan publik berharap bahwa seharusnya Pak Surya Paloh mendatangi Partai Demokrat, mendatangi Partai PKS. Keadilan Sejahtera, paling tidak menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua partai ini yang juga sudah ikut
mendeklarasikan mendukung Pak Anies Baswedan, di mana Partai Nasdem lebih awal mendukung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden, karena Nasdem secara sendiri tidak bisa mendukung Anies sampai ke KPU mendaftar, tapi butuh dukungan dari partai-partai lain, dan kehadiran Partai Demokrat dan Partai PKS ini itu mencukupkan koalisi perubahan dan perbaikan ini untuk bisa mendaftar di KPU. Walaupun tentu kemarin muncul berbagai polemik yang berkembang. Kok Surya Paloh tidak ke Partai 2 ini? Kenapa harus ke Golkar? Padahal Partai Golkar ini adalah partai politik yang paling pertama membentuk koalisi yang namanya Koalisi Indonesia Bersatu. Nah, ini kan juga ada dua kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan pertama adalah boleh jadi ini signal, ya, ini signal kehadiran Pak Surya Paloh ke kantor Golkar, di mana Golkar ini adalah partai di mana Pak Surya Paloh dibesarkan. Ini rumah lama Pak Surya Paloh. Ya, apakah ini pertanda bahwa setelah Pak Surya Paloh ketemu Pak Jokowi yang selama ini dipersepsikan renggang dengan Pak Jokowi, ingin keluar dari koalisi, apakah ini juga tanda seolah-olah bahwa kemungkinan Pak Surya Paloh dalam hal ini Partai Nasdem kembali ke pelukan Ibu Pertiwi, Pak Jokowi, Pak Presiden Jokowi. Jadi ini bisa saja itu terjadi. Boleh juga bahwa apakah kemungkinan misalnya Partai Golkar menawarkan Partai Nasdem untuk bergabung? Saya pikir bisa saja. Saya pikir dua partai ini adalah ketua kelas di koalisi masing-masing. Ya, kalau Golkar ketua kelasnya KIB, kalau Nasdem ketua kelasnya Koalisi Perubahan. Ya, tentu setiap koalisi partai ingin koalisinya besar. Ya, Nasdem tentu berharap ada dukungan juga dari partai-partai lain. Sebaliknya juga Partai Golkar juga tentu berharap gerbong Nasdem dan koalisinya juga bergabung dengan KIB. Tentu pertanyaannya adalah siapa capresnya, siapa cawapresnya. Kalau misalnya di KIB sampai hari ini kan belum jelas siapa calon presidennya maupun calon wakil presidennya. Sementara di Nasdem sudah jelas calon presidennya Anies Baswedan. Apakah ketika Surya Paloh datang ke KIB, apakah itu tanda ketika itu dinyatakan bahwa dia kembali ke pelukan Ibu Pertiwi, bahwa ya udahlah kembali ke teman-teman koalisi partai pemerintah? Ya boleh jadi Nasdem mendapat posisi wakil presiden kalau misalnya Nasdem yang gabung di KIB. Ya kan seperti itu. Jadi kemungkinan itu bisa Anies terjadi. Menjadi wakil kalau Anies KIB bisa menjadi wakil presiden di KIB. KIB nanti tergantung siapa yang ini, karena dari tiga koalisi poros yang terbentuk hari ini, yang membentuk diri, ya walaupun kita kan 4 sebenarnya, cuman kan yang secara bersama-sama menyatakan membentuk koalisi partai ini kan ada 3, KIB, Golkar, PAN dengan P3, kemudian Nasdem, Demokrat dengan PKS, dan Gerindra dengan PKB. Nah, dari 3 poros yang membentuk koalisi ini, ada 2 poros yang sudah jelas calon presidennya. Gerindra, PKB sudah pasti calon presidennya adalah Prabowo. Ya, sementara koalisi perubahan ini capresnya adalah Nasdem. Sementara KIB, partai politik, gabungan partai politik yang paling pertama membentuk koalisi, sampai hari ini belum jelas siapa calon presiden dan wakil presidennya. Jadi dinamika ini akan terus berjalan, dan saya pikir partai punya target-target tertentu dalam proses politik. Saya ingin mengatakan bahwa ke depan masih banyak episode-episode politik yang akan muncul, yang akan mengejutkan seluruh pihak. Jadi makanya kita saksikan aja nanti, kita tunggu aja nanti waktunya kapan ini semua bisa terjadi. Saya melihat terkait dengan koalisi partai politik, ya. Saya melihat fenomena koalisi partai politik ini kan juga agak menarik, karena kalau pemilu-pemilu Pilpres sebelumnya di tahun 2004, mulai di zaman Pak SBY JK, SBY Budiono, Pak Jokowi JK, kemudian Jokowi Maruf Amin, biasanya koalisi partai politik ini terbentuk, intens melakukan komunikasi itu di tahun tahapan pendaftaran Capres-Cawapres. Tapi ini kan agak lebih jauh sebelumnya.
Nah, saya melihat di publik juga kan agak kacau nih. Ada yang mengatakan bahwa ini terlalu cepat mendeklarasikan calon presiden dari koalisi tertentu, ini mengganggu stabilitas politik. Tapi menurut saya, hemat saya bahwa saya punya analisa yang berbeda terkait fenomena koalisi partai politik ini. Saya melihat koalisi partai politik yang terbangun hari ini adalah semua adalah kepentingan politik jangka pendek. Oke. Muaranya ada 3. Muara pertama adalah bagaimana kemudian partai politik menghadirkan rasa bangga partai politik yang ada di parlemen. Bahwa partai politik yang ada di parlemen ini memiliki kuasa, legitimasi administrasi politik untuk mendaftarkan pasangan calon presiden dan wakil presiden di KPU. Sementara partai-partai yang non-parlemen tidak seperti itu. Yang kedua adalah boleh jadi ini menjadi unjuk pengaruh partai politik. Nah, kalau kita melihat dari 3 poros koalisi yang membentuk ini, yang membentuk diri, ya di luar PDIP, ya kita melihat ada Golkar, kemudian Nasdem, Gerindra, PKB, ini sangat mendominasi konstelasi pembentukan koalisi partai ini. Sementara PDIP Perjuangan hari ini masih belum bersikap, tapi PDIP sangat enjoy dengan kondisi seperti ini. Ya mungkin boleh jadi karena PDIP bisa mengusung pasangan capres-cawapres tersendiri tanpa tanpa berkoalisi dengan partai lain. Tapi saya sangat yakin bahwa meskipun PDI Perjuangan punya cukup tiket untuk mendukung pasangan capres-cawapres, tapi saya yakin PDIP juga akan mencari koalisi partai politik. Dan saya yakin PDIP akan mencari koalisi partai politik yang berbasis Islam. Apakah itu P3 kah atau PKB, walaupun mereka ini sudah ada di koalisi di poros koalisi lain, tapi baru-baru ini di beberapa kesempatan kita disodorkan di media sosial ada koalisi PDI Perjuangan dengan Partai Bulan Bintang. Partai Bulan Bintang ini ya partai basis Islam modern, meskipun Partai Bulan Bintang tidak bisa menjadi partai pengusung, tapi cukup menjadi partai pendukung. Tapi PDIP butuh partai Islam untuk mengusung pasangan calon jagoannya nanti ke depan. Ya, Pak Anas, kita kembali ke awal yang tadi ya, bahwa calon Presiden Anies Baswedan saat ini kan sudah dideklarasikan oleh Nasdem. Dan 2 partai, yaitu Demokrat dan PKS, secara tertulis belum menyatakan itu. Apakah Anda melihat bahwa ini masih bisa mengkhawatirkan bahwa bisa jadi nanti justru tidak lengkap 3 ini? Ya. Jadi begini Bang Uki, makanya saya bilang tadi bahwa koalisi yang terbangun hari ini adalah koalisi untuk kepentingan jangka pendek, untuk kepentingan partai, untuk elektoral, untuk menambah tingkat popularitas, menguji militansi dan loyalitas pengurus dan kader. Saya kira itu aja. Jadi apa yang terjadi hari ini bahwa koalisi partai politik yang terbangun itu menurut saya ini belum serius. Oke. Kenapa belum serius? Karena semua masih sebatas konferensi pers, dukungan tertulis, tapi kan ada formnya untuk mendaftar calon presiden wakil presiden. Yeah. Kalau sebenarnya ketiga partai ini misalnya koalisi perubahan misalnya, PKS, Demokrat dengan Nasdem, kalau mereka serius, ya boleh jadi sudah ada tim kecil yang sudah berkonsultasi ke KPU. Untuk minta form pengisian. Kan dukungan, kan ada form yang diisi, yang disiapkan oleh KPU tentang tata cara merekomendasikan calon presiden. Saya pikir di pilkada juga seperti itu. Yeah. Jadi ada SK, ada format yang disiapkan oleh KPU. Nah kalau itu sudah ada tertulis, sudah ada materi, ya kan, sudah ada fakta integritas dari 3 partai itu bahwa tidak akan keluar dari koalisi ini, ya itu baru dianggap serius. Tapi hari ini ya lucu-lucuan menurut saya, bahwa tidak ada yang menarik dukungan deklarasi Partai Demokrat ke Anies Baswedan, begitu pula PKS ke Anies Baswedan. Karena apa? 6-7 bulan yang lalu secara personal
maupun ketua umum sudah memperlihatkan kecenderungan dukungan politiknya terhadap Anies Baswedan. Ya kan? Cuman bedanya dukungan ini disampaikan secara formal, ada yang tidak formal. Ya. Tapi kalkulasinya sama aja. Ini menurut saya, ya kalau saya sih masih main-main. Oke. Jadi koalisi perubahan ini masih main-main, masih apa ya? Belum ketemu lah saya lihat. Masih ada yang mencari sesuatu yang rasa nyaman gitu. Ya. Tetapi kan oleh banyak kalangan mengatakan bahwa hambatan-hambatan itu ada dua. Yang pertama, siapa yang akan menjadi wakil atau calon wakil presiden dari Anies. Yang kedua adalah bagaimana pembiayaan nantinya dalam kampanye hingga terpilih. Bagaimana menurut Anda? Saya pikir bahwa umum dalam setiap kontestasi pemilu, yang namanya posisi wakil presiden itu sangat menentukan, ya sangat menentukan. Dan koalisi itu yang paling sering dibahas itu adalah terkait kos politik untuk pemenangan calon presiden yang akan didukung. Yang kedua adalah siapa yang menduduki posisi calon wakil presiden. Tapi menurut saya lebih daripada itu, saya melihat bahwa tidak benar kalau tidak ada mahar politik dalam kesepakatan koalisi ini. Pasti ada. Oke. Tapi mahar itu kan tidak mesti dalam bentuk uang cash. Kan macam-macam. Koalisi ini menurut saya, ini persoalan aman dan nyaman aja. Saya melihat bahwa ketiga partai ini, pengusung Anies Baswedan ini belum nyaman, belum aman juga saya rasa. Nah, kalau bicara aman dan nyaman, ini kan untuk kepentingan elit-elit partai. Ya kan? Nah, kalau bicara kenyamanan dan aman, ini seleranya kan berbeda-beda partai-partai politik. Iya. Ada mungkin partai politik yang penting aman berbisnis, nyaman berbisnis, Oke. aman dari jabatannya, aman dari kasus hukum yang akan menjeratnya. Ini bisa aja terjadi. Jadi ini adalah bagian transaksi. Jadi transaksi politik itu tidak bisa kita hindari. Dan mahar politik itu tidak mesti dengan uang cash. Tidak mesti dengan uang. Boleh jadi dengan jabatan atau dengan kebijakan. Dan itu jauh lebih mahal harganya daripada nilai uang itu sendiri. Nah, ini saya pikir di koalisi perubahan ini yang belum clear ya. Cuman terkait posisi wakil presiden Pak Anies Baswedan. Nah, untuk posisi wakil presiden kalau kita dalam kondisi pilpres tanpa petahana, yang selalu diperhatikan itu adalah selalu memperhatikan tentang kekuatan geopolitik. Oke. Jadi geopolitik. Nah, kalau kita lihat bahwa Anies Baswedan hari ini cukup signifikan di Pulau Jawa, sementara di luar Jawa masih minim. Tentu mungkin Pak Anies Baswedan untuk memaksimalkan kekuatan elektoralnya tentu Pak Anies butuh tokoh di luar Jawa. Begitu pula mungkin calon-calon lain, karena calon 3-4 tokoh besar hari ini ya mereka adalah tokoh Jawa. Jadi posisi wakil presiden, baik untuk wakilnya Anies Baswedan, wakilnya Ganjar Pranowo, kemudian wakilnya Prabowo, yang paling besar peluangnya itu adalah mungkin adalah tokoh yang berasal dari luar Jawa, atau apakah itu di Pulau Sumatera atau di timur Indonesia. Jadi sisa mungkin kita tracking siapa tokoh-tokoh yang ada di Indonesia Timur, siapa yang ada di Pulau Sumatera. Nah, kita melihat lagi di pulau ini apakah ada tokoh yang dominan pengaruhnya di situ. Karena hari ini jangan lupa bahwa hari ini masyarakat ini kan semakin rasional lah dalam menentukan pilihan. Jadi tidak lagi berdasarkan bahwa kita satu kampung, kita satu suku. Itu kecil. Nah, dalam berbagai riset politik yang kami temukan, kita bagi menjadi 3. Jadi preferensi perilaku pemilih itu berdasarkan faktor rasionalitas, berdasarkan faktor sosiologis dan psikologis. Nah, dalam konteks pilpres, faktor rasional itu lebih dominan, sekitar 39%. Oke. Kalau faktor psikologis itu hanya sekitar 20%. Kalau faktor sosiologis hanya 19%.
Beda halnya kalau calon-calon legislatif, faktor sosiologis dan psikologis itu jauh lebih besar daripada faktor rasional. Tapi kalau untuk presiden, faktor pertimbangan rasional itu jauh lebih penting menjadi referensi pemilih dalam menentukan tokoh calon presiden dan wakil presiden. Jadi untuk seluruh calon presiden yang ada hari ini, yang paling cocok untuk menjadi pasangannya mungkin dari luar Jawa. Nah, seperti itu, Bang. Kalau kita berbicara luar Jawa itu kan berarti paling dominan adalah Sumatera dan Indonesia Timur. Pak Anas melihat di dua daerah ini siapa yang, misalnya Indonesia Timur, siapa di situ kira-kira yang punya potensi besar? Kalau di Sumatera siapa kira-kira? Potensi ini kan ada dua. Oke. Apakah potensinya dia dalam konteks dia adalah representasi tokoh itu, atau kita ukur adalah potensi elektoralnya berdasarkan teman-teman survei? Karena sampai hari ini belum ada tokoh di luar Jawa yang cukup signifikan elektoralnya dalam teman-teman riset kita. Tokoh-tokoh yang mendominasi rata-rata adalah tokoh dari Pulau Jawa. Nah, contoh misalnya kalau dari Pulau Sumatera kita potret beberapa tokoh, misalnya ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ya, kemarin juga kita sempat potret Ketua KPK Firly Bahuri. Kemudian ada Menteri BUMN yang dia juga ngaku orang Lampung ya. Oke. Dia sudah bangun masjid di sana. Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir. Kemudian mungkin Edi Rahmayadi dari kalau kelas kepala daerah. Iya. Kalau Menteri Erick Thohir dengan Tito Karnavian. Kalau di Indonesia Timur ini ada beberapa tokoh, misalnya ada Amran Sulaiman, mantan Menteri Pertanian. Kemudian ada juga menteri dari kelas kepala daerah ada Gubernur Kalimantan Timur, Pak Isran Nur, Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi. Dan mungkin beberapa tokoh lagi di wilayah situ. Hanya saja misalnya sebenarnya kan ada Menteri Pertanian dari Sulawesi Selatan juga. Cuman persoalannya bahwa Pak Syahrul Yassin Limpo dengan Isran Nur ini kan sama-sama Nasdem. Sementara Nasdem ini sudah mendeklarasikan posisi tokoh Anies Baswedan sebagai calon presiden Nasdem. Jadi nggak mungkin lah. Yang nggak mungkin misalnya Isran Nur atau Pak Syahrul Yassin Limpo yang akan didorong oleh koalisi perubahan itu untuk menduduki pasangan cawapres Anies Baswedan karena sama-sama warna partainya. Ini kan tentu akan menjadi tidak nyaman lagi nih Partai Demokrat dengan Partai PKS. Sementara PKS juga ada tokohnya, Demokrat juga ada tokohnya. Jadi boleh jadi Amran Sulaiman ya sangat berpeluang karena Amran Sulaiman ini tidak terafiliasi dengan warna partai politik tertentu. Nah, pengalaman di beberapa kontestasi Pilpres bahwa seringkali posisi calon wakil presiden itu yang paling punya peluang di samping faktor geopolitik itu faktor latar belakang. Jadi kalau tokohnya bukan dari kalangan partai politik itu agak bisa mempenetrasi kepentingan ego koalisi partai, anggota koalisi partai itu. Nah, Pak Amran Sulaiman kan bukan dari partai politik, tentu kehadiran beliau ini bisa menjadi alternatif pilihan koalisi perubahan untuk mendampingi misalnya Anies Baswedan. Ya, termasuk mungkin Pak Prabowo, termasuk mungkin Ganjar Pranowo. Jadi ini sangat memungkinkan. Jadi kelebihan daripada tokoh-tokoh bukan dari partai politik ini akan mengurangi kebekuan dalam koalisi itu. Apalagi Pak Amran Sulaiman bukan saja sebagai representasi tokoh dari Indonesia Timur, beliau pernah jadi Menteri Pertanian. Ya kalau yang namanya pertanian ini kan mengurusi urusan makan rakyat, urusan perut rakyat. Nah tentu banyak bersentuhan dengan masyarakat. Yang kedua, kalau saya tracking adik kandungnya juga Gubernur di Sulawesi Selatan, tentu perangkat-perangkat ini melegitimasi ketokohan Pak Amran Sulaiman sebagai tokoh representasi Indonesia Timur untuk mungkin bisa menjadi alternatif pasangan Pak Ganjar Pranowo, pasangan Prabowo Subianto, dan pasangan Anies Baswedan. Karena kalau di Indonesia Timur dari 3 tokoh
tadi yang saya sebutkan, Iya. ya mungkin hanya Pak Amran yang Oke. punya peluang besar karena tidak diikat oleh warna politik tertentu. Ya, walaupun kita tahu beliau ketika ditanya selalu ingin mengatakan bahwa saya ini pengusaha saja katanya. Oh seperti iya. itu. Oke, Pak Anas, kalau kita melihat posisi wakil presiden atau sebutlah calon wakil presiden, berdasarkan penelitian hasil survei, seberapa besar wakil presiden ini ikut membantu atau ikut menentukan terpilihnya calon presiden tersebut? Kalau seberapa besar? Sangat besar. Oke. Dalam konteks tidak ada petahana. Jadi Oke. itulah saya bilang dari awal bahwa ketika momentum pilpresnya masanya tanpa petahana, maka pertimbangan geopolitik itu adalah menjadi pertimbangan utama. Kenapa? Karena perilaku pemilih secara sosiologis orang cenderung juga memilih tokoh yang juga merepresentasikan dirinya. Apakah sekampungnya, satu etnis dan segala macam. Tapi di saat bersamaan, faktor rasionalitas itu ya tentang bobot seorang tokoh, visinya, programnya, pengalaman itu juga sangat jauh penting. Sehingga bagi tokoh yang di luar Jawa ini, yang sampai hari ini kan ada dua tokoh yang menurut saya cukup dominan di publik. Ya, kalau di Pulau Sumatera ada Erick Thohir, Oke. sangat gencar hari ini. Kalau di Indonesia Timur ada Pak Amran Sulaiman. Iya. Nah, keduanya ini adalah dua tokoh yang levelnya sama menurut saya. Kenapa saya mengatakan sama? Pertama, sama-sama menteri, ya. Oke, mantan menteri dan menteri. Kalau Pak Erick Thohir adalah menteri hari ini, Iya. kalau Amran Sulaiman adalah menteri hari kemarin. Iya. Dan Pak Amran clear 5 tahun. Iya. Ya, kalau Erick Thohir ini kan belum ini. Kita nggak tahu apakah sampai 5 tahun atau bagaimana. Iya. Yang kedua, seperti Bang Uki bilang bahwa beliau hari ini sibuk menjadi pengusaha, ya Erick Thohir juga sama-sama pengusaha. Tentu dukungan finansial untuk bertarung di Pilpres juga bukan biaya sedikit. Ya. Ya. Dan background dan latar belakang Pak Amran, Pak Erick sebagai sama-sama pengusaha ini tentu menjadi sangat seksi dan bisa menjadi rebutan dari tokoh-tokoh Jawa yang akan bertarung sebagai calon presiden. Karena itu sangat sangat penting sekali untuk menjadi pertimbangan. Dari tokoh-tokoh yang ada, misalnya ada Pak Tito, ada Firly, kemudian di wilayah Indonesia Timur ada Isran Nur. Sebenarnya kemarin ada juga yang menyebut Lukas NMB. Ya, Oke. tapi tiba-tiba Lukas NMB dapat kasus dengan Iya, KPK, ya tentu selesailah. Iya. Ya, selesai. Saya pikir posisi Amran Sulaiman dan Erick Thohir sebagai posisi calon wakil presiden yang merepresentasikan tokoh di luar Jawa ini sangat seksi bagi Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar maupun Pak Prabowo. Ya. Karena itu tadi bahwa dari segi pengalaman sama-sama di level menteri, Oke. yang kedua backgroundnya sama-sama sebagai pengusaha, dan Pulau Jawa dan Pulau Indonesia, Pulau Sumatera dengan Indonesia Timur ini ya militansi pemilihnya ini cukup militan. Jadi ini cukup menarik untuk dipertimbangkan bagi seluruh calon presiden yang berasal dari Pulau Jawa. Ya. Nah, Pak Anas, soal wakil presiden ini, kalau kita hubungkan dengan pemilihan presiden di Amerika yang lalu, bagaimana seorang wakil presiden bernama Kamala Harris itu sangat membantu kemenangan dari Joe Biden. Karena Kamala Harris sebagai imigran mendapat simpati dari para imigran yang berada di Amerika. Bagaimana menurut Anda? Ya, saya pikir itu menjadi contoh bahwa sangat penting akomodasi kepentingan dan representasi pemilih dalam wajah koalisi pasangan capres-cawapres itu disuguhkan di publik. Karena itu punya daya magnet elektoral terhadap pemilih. Oleh karena itu, bahwa geopolitik ini sangat penting menjadi kunci kemenangan pasangan capres-cawapres di 2024 nanti. Nah, kalau kita melihat di Indonesia, ya bahwa di zaman Pak SBY, ya pasangan SBY-JK ini adalah pasangan Jawa luar Jawa. Tapi di periode kedua Pak SBY kalau kita lihat Pak, SBY kan Jawa Timur, Budiono juga Jawa Timur Pak. Iya. Karena
dia tidak di periode kedua orang tidak lagi bicara tentang geopolitik, tidak bicara lagi tentang geopolitik, tapi bagaimana situasi politik juga. Ya kan, bahwa waktu itu orang butuh penguatan ekonomi, ya kan? Yang kemudian Pak Jokowi JK. Nah, ini juga yang menarik. Kalau bicara Pak JK 2 kali jadi wakil presiden di 2 momentum pilpres. Oke. Dan sama-sama di momentumnya adalah momentum tanpa petahana. Oke. Seolah-olah bahwa kalau pilpres tanpa petahana, yang cocok jadi calon wakil presiden selalu cocok dari Indonesia Timur. Nah, ini 2 kali momentum pilpres yang sudah terbukti bahwa seperti itu. Tapi tentu bahwa bukan, kita berharap bahwa tokoh-tokoh yang di luar Jawa ini tidak saja bangga dengan latar belakang dia adalah orang Indonesia Timur atau Sumatera, tapi jauh lebih penting adalah tokoh-tokoh di luar Jawa ini itu mampu mensosialisasikan diri di hadapan publik agar publik tahu, kenal, dan paham tentang prestasi yang mereka sudah torehkan. Nah, itu saya bilang tadi bahwa kalau Erick Thohir dengan Amran sama-sama levelnya menteri, sama-sama background pengusaha. Nah, kalau yang menariknya kalau Amran bahwa dia representasi Indonesia Timur, mungkin ini sangat linear dengan misalnya agenda ibu kota negara akan pindah di wilayah Indonesia Timur di Kalimantan Timur. Jadi ya mungkin ini juga sangat menarik. Itu juga bisa menjadi jualan politik pada saat kampanye, bahwa kalau ada calon presiden yang mengambil pasangannya dari Indonesia Timur sebagai langkah awal untuk mempersiapkan proses pemerintahan di IKN yang baru di Kalimantan Timur. Ya, jadi secara geopolitik ini harus diperhatikan ya. Dalam pilpres tanpa petahana itu. Oke, Pak Anas, hal lain dari pilpres ini kan kita melihat ada 4 calon yang kuat seperti yang disebutkan tadi. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo, dan Ridwan Kamil ya. Tapi kan Ridwan Kamil sudah masuk ke Golkar. Apakah Anda melihat bahwa Ridwan Kamil akan lebih menjadi calon presiden atau wakil presiden sebenarnya ketika masuk di Golkar? Oke, karena kita mengetahui di KIB ini kan belum ada calonnya. Ya. Jadi begini Bang Uki. Ya. Setiap peristiwa politik itu diikuti oleh rentetan-rentetan perjalanan momentum sebelumnya. Ya, seperti tadi kita bicara pertemuan Luhut dengan Surya Paloh ke Pak Jokowi, Surya Paloh ketemu Luhut lagi. Sama halnya dengan bergabungnya Ridwan Kamil masuk ke Partai Golkar. Ini kan juga menarik karena setahu kami ya, bahwa Ridwan Kamil ini sejak tahun lalu dilobi oleh Partai Golkar untuk bergabung di Partai Golkar. Oke. Sejak tahun lalu. Oke. Tapi Ridwan Kamil tidak begitu cepat memutuskan karena mengingat waktu Pilgub Golkar bukan partai pengusung Ridwan Kamil kala itu. Jawa Barat ya. Jawa Barat. Oke. Ridwan Kamil, tapi pengusung utamanya adalah Partai Nasdem. Yeah. Nah, sehingga timbul banyak teka-teki di publik. Apakah bergabungnya Ridwan Kamil di Golkar ini untuk kepentingan pilkada kah? Pilgub 2 periode atau masuk pilkada DKI, atau untuk kepentingan pilpres? Yeah. Saya selalu sampaikan di mana-mana di berbagai forum bahwa masuknya Ridwan Kamil di Partai Golkar itu untuk kepentingan 2024. Yeah. Dalam hal ini pilpres maupun pileg untuk kepentingan elektoral Partai Golkar. Kenapa? Karena kalau kepentingan untuk pilkada, saya pikir Ridwan Kamil tanpa gabung di Golkar pun dia masih bisa mendapat kendaraan partai politik bertarung di Pilgub Jawa Barat maupun di Pilkada di Pilgub DKI Jakarta. Kalau begitu, berarti Ridwan Kamil gabung di Partai Golkar untuk kepentingan Pilpres atau kepentingan Pileg di 2024. Nah, bergabungnya Pak Ridwan Kamil di Partai Golkar, ada 2 mungkin skenario yang akan dipersiapkan. Apakah skenario pertama, apakah Ridwan Kamil akan dipersiapkan sebagai tokoh sentral di Partai Golkar, ya? Dalam hal ini mungkin calon ketua umum Partai Golkar ke depan, ya boleh jadi. Yeah.
Daripada misalnya tokoh-tokoh lama yang akan bertarung kembali nanti ribut lagi, dualisme lagi dan segala macam, lebih baik mungkin tokoh yang soft, yang kalem, yang mungkin bisa diterima seluruh kalangan Golkar, walaupun mungkin kader baru, tapi bisa mendongkrak elektabilitas Partai Golkar, boleh jadi dipersiapkan untuk tokoh sentral di Partai Golkar, apakah ketua umum atau lain sebagainya. Yang kedua, saya melihat untuk dalam konteks Pilpres, Ridwan Kamil ini bisa jadi dipersiapkan juga untuk posisi calon wakil presiden di KIB. Atau menjadi calon presiden alternatif di koalisi Indonesia Bersatu. Ketika misalnya yang hari ini digadang-gadang calon presiden KIB adalah Ganjar Pranowo. Kalaupun misalnya Ganjar Pranowo pada akhirnya diusung oleh PDI Perjuangan partainya sendiri, maka boleh jadi untuk menjaga gengsi KIB ini, boleh jadi KIB ini mendorong Ridwan Kamil sebagai calon presiden. Okay. Tapi kalau mungkin nantinya Ganjar tidak didukung oleh PDI Perjuangan, kemudian diusung oleh KIB, boleh jadi pasangan Ganjar Ridwan Kamil itu sangat memungkinkan. Jadi Ganjar mungkin representasi di luar tiga partai ini, kemudian Ridwan Kamil representasi dari KIB, mengingat Golkar adalah partai dominan di koalisi KIB ini. Jadi saya pikir Pak Ridwan Kamil ini orangnya adalah politisi yang rasional, hitungan-hitungannya sangat matang, dan tidak mungkin memutuskan bergabung di Partai Golkar tanpa sesuatu yang jauh lebih besar yang dia bisa dapatkan. Ya, contoh misalnya hari ini boleh jadi istrinya itu dipersiapkan calon gubernur Jawa Barat, bukan calon wali kota Bandung. Boleh jadi seperti itu kalau misalnya Ridwan Kamil ikut berkontestasi dan menang di galang-galang Pilpres nanti. Dan kalau tadi kita sudah bicara tentang Anies Baswedan, barusan kita bicara Kamil. Bagaimana dengan Ganjar Anda melihat? Karena terakhir-terakhir ini kan masih belum jelas apakah PDIP akan memilih dia sebagai calon presiden. Dan kalau tidak dengan PDIP, apakah dia akan mendapatkan partai, sebutlah KIB misalnya. Bagaimana Anda melihat posisi Ganjar yang tentu dari hasil survei Fixpol juga termasuk yang paling tinggi suaranya? Jadi Ganjar ini posisinya menurut saya sama dengan Pak Ridwan Kamil. Kalau Ganjar, kalau tidak diusung oleh PDI Perjuangan, Ridwan Kamil boleh jadi diusung KIB, boleh jadi juga diusung oleh Partai Nasdem di koalisi perubahan ini. Itu sangat memungkinkan, mengingat Ganjar ini pernah masuk 3 besar nominator calon presiden yang masuk bursa Partai Nasdem, masuk 3 besar. Jadi itu mungkin saja. Dan Pak Ganjar dengan modal elektoral yang dia miliki hari ini tentu menjadi daya tarik bagi seluruh partai politik untuk mengusung Ganjar Pranowo untuk maju di gelanggang Pilpres. Walaupun sampai hari ini Pak Ganjar belum jelas juga di partainya apakah Pak Ganjar akan diusung oleh PDIP Perjuangan atau tidak. Dan di HUT PDI Perjuangan kemarin, Ibu Megawati selaku Ketua Umum Partai PDI Perjuangan sudah menegaskan satu poin, dan ini mungkin melegakan Ganjar Pranowo, bahwa PDI Perjuangan akan mengusung kader internalnya sendiri. Nah, tentu kalau bicara kader internal sendiri PDIP, Ganjar masuk nominasi itu. Walaupun hari ini PDIP punya 2 tokoh yang digadang-gadang untuk maju di Pilpres, apakah Ganjar Pranowo atau Puan Maharani. Jadi dinamika ini masih sangat terjadi. Dan saya pikir Ganjar ini peluang untuk bertarung sangat besar kalau pertimbangannya elektoral. Tapi kalau pertimbangan lain, kalau misalnya pertimbangan harus kader partai, maka bisa jadi Ganjar juga pintunya tertutup untuk maju di gelanggang Pilpres. Karena partainya aja tidak mendukung. Di saat bersamaan partai-partai lain menginginkan bahwa yang didorong ini adalah harus kader, harus tokoh. Menang tidak menang itu soal belakang. Yang penting marwah partai ya itu tetap tegak di gelanggang Pilpres, dan ini mungkin bisa menjadi harapan kita ke depan terhadap partai politik, bahwa kita berharap partai politik ini betul-betul menjadi laboratorium pemimpin politik nasional, sehingga proses saling bajak membajak
kader tokoh ini mungkin tidak terjadi di proses-proses pemilu mendatang. Dan sebaik-baiknya sebenarnya calon presiden dan wakil presiden itu dari kader partai. Ya, Ya, seperti itu, Pak. ya sebenarnya tidak mesti kader partai. Iya. Cuman memang harusnya partai ini harus lebih elegan lagi mengisi proses momentum politik. Tidak lagi menggantung-gantung tokoh-tokoh yang potensial di dalam. Karena sebenarnya di setiap partai punya tokoh-tokoh hebat, punya tokoh-tokoh berpengalaman, punya tokoh-tokoh terbaik. Hanya saja yang bersangkutan tidak memiliki keinginan untuk masuk di gelanggang pilpres. Iya. Ya kan? Nah, jadi harusnya ini menjadi PR. Harusnya partai politik lah yang menurut saya dari setiap momentum pilpres minimal kalau perlu konvensi itu ngapain ribut-ribut mengajak tokoh-tokoh dari luar. Kalau saya harusnya partai politik melakukan proses seleksi di internal. Pertama uji tokoh internal dulu. Kalau tidak ada tokoh internal yang mumpuni sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh partai, baru mungkin mengajak tokoh di luar partai. Supaya apa? Teman-teman yang berkarir di partai politik, yang aktif menjadi pengurus partai politik, mereka punya harapan berpartai. Bahwa kalau saya di partai politik, saya punya harapan ke depan menduduki jabatan eksekutif. Tapi hari ini kan tidak. Seringkali dalam proses momentum pemilu, siapa yang siap finansialnya, maka itu yang didukung. Oke. Tanpa mempertimbangkan keringat kader-kader, pengurus-pengurus yang lama, tanpa melihat visi dan kualitas person kandidat itu sendiri. Itulah yang saya katakan bahwa ada ketidakberhasilan dari partai dalam membina kader-kadernya yang bisa nantinya menjadi pemimpin. Karena ketidakmampuan itu yang membuat mereka menunjuk dari luar. Ya. Jadi memang kita berharap bahwa partai itu membina kadernya dengan baik sehingga bisa menjadi pemimpin masa depan. Ya. Dan tidak harus memilih dari luar. Dan itu agak kurang mendidik publik ya selama ini. Contoh, kenapa mesti harus lebih cepat Oke. partai-partai melakukan seleksi calon pemimpin? Baik itu kepala daerah maupun calon presiden. Supaya publik ini tidak bingung. Supaya publik ini punya banyak waktu untuk men-tracking, mempelajari tokoh masing-masing partai politik yang akan didorong untuk bertarung di pilpres. Tapi kan hari ini enggak. Semua sembunyi-sembunyi. Semua lobbynya di belakang layar. Tidak terbuka kepada publik. Harusnya menurut saya partai politik benar-benar menjadi pusat kader kepemimpinan nasional. Iya. Karena itu harapan sistem demokrasi di Indonesia kan seperti itu. Iya. Apalagi partai politik punya legitimasi untuk mengusung dan mendukung calon presiden dan wakil presiden. Iya. Dan tidak ada jalur independen. Oke. Jadi partai politik ini memang punya kuasa di pilpres. Iya, betul. Dan tadi kita sudah berbicara tentang Ganjar Pranowo yang masih harus berkutat dengan partai apa yang akan mendukung. Iya. Nah, kita tahu Prabowo sudah punya partai, sudah punya koalisi dengan PKB. Bagaimana peluang Prabowo menurut Pak Anas? Kalau peluang Prabowo dari segi elektoral cukup signifikan. Tapi apakah nantinya PKB nanti akan istiqamah di koalisi Gerindra PKB ini? Iya. Walaupun hari ini kedua partai ini sudah membentuk dan sudah Sekretariat. meresmikan Bersama. sekber bersama dekat kantor saya di Selipi. Iya. Tapi itu saya bilang tadi bahwa semua koalisi yang terbentuk ini menurut saya masih untuk kepentingan jangka pendek. Untuk kepentingan partai agak lebih populer untuk menguji militansi dan loyalitas pengurus dan kader-kader Oke. yang ada di partai masing-masing. Nah, sebenarnya Pak Prabowo kalau dari segi citra emosi publik, ya salah satu yang
kita potret dalam riset politik kami adalah melihat emosi citra publik terhadap karakteristik calon pemimpin. Nah, ternyata dalam potret kami menemukan hari ini masyarakat menginginkan tokoh yang tegas dan berani. Dan tegas dan berani itu selalu diidentikan dengan tokoh militer. Walaupun tidak mesti tokoh yang tegas dan berani itu dari kalangan militer. Boleh jadi ada dari kalangan sipil. Misalnya ada Ahok, ya. Walaupun dia bukan militer, tapi kan dia tegas, berani, ya kan. Kemudian ada misalnya ketua DPD Lanyala Mataliti, berani melawan Luhut, berani bongkar masalah mahar Pak Prabowo. Ini kan tokoh-tokoh yang juga dipersepsikan berani walaupun latar belakangnya bukan dari kalangan militer. Nah, yang kedua, bukan saja di level di level presiden, termasuk di level kepala daerah. Dalam hal ini gubernur. Jadi masyarakat juga hari ini lebih cenderung memilih calon gubernur, calon presiden yang berlatar belakang militer. Itu kecenderungannya cukup besar. Jadi mungkin citra emosi ini yang membuat Pak Prabowo mungkin masih punya peluang yang besar untuk memenangkan pertarungan Pilpres. Apalagi di antara calon presiden yang ada hari ini, Pak Prabowo adalah calon presiden yang paling dikenal publik hari ini dibandingkan calon-calon yang lain. Karena sudah berulang kali. Karena sudah berulang kali ikuti Pilpres. Sudah 3 kali. 1 kali calon wakil presiden, 2 kali calon presiden. Dan 2024 mungkin akan maju lagi yang keempat kalinya di gelanggang Pilpres. Pak Anas, tadi kita berbicara tentang calon presiden dan calon wakil presiden, juga tentang partai dan ketua umumnya. Tapi tentu dalam Pilpres nanti 2024 yang paling menentukan adalah pemilih, yaitu rakyat sendiri. Bagaimana Pak Anas melihat pemilih kita, rakyat kita dalam hal ini, baik dari segi pemahaman politiknya, juga bagaimana dengan sebutlah money politik dan lain-lain? Jadi di 2024 ini kita disuguhkan dengan bonus demografi. Jadi usia-usia produktif dan orang yang melek dengan dunia digital ini cukup besar. Sehingga ini menjadi tantangan bagi setiap tokoh-tokoh politik yang akan bertarung. Dan dunia digital hari ini tentu punya pengaruh terhadap pembentukan perilaku pemilih. Nah, berdasarkan riset Fixpol sendiri, di berbagai riset yang kami lakukan, bahwa kita temukan 3 hal. Pertama, pemilih hari ini lebih cenderung rasional dalam menentukan pilihannya. Lebih rasional. Mempertimbangkan yang namanya visi misinya, programnya, track record, dan pengalaman tokoh. Sehingga siapapun tokoh yang akan bertarung di Pilpres, pengalaman dia sebagai pejabat negara atau sebagai pimpinan organisasi atau institusi itu sangat penting. Karena prestasi yang dia torehkan, terobosan yang dia lakukan pada saat menjadi pejabat negara, apakah menteri atau kepala daerah atau pimpinan perusahaan punya terobosan, itu akan berefek terhadap elektoralnya nanti. Kenapa? Bahwa usia-usia muda hari ini sangat mudah untuk men-tracking seseorang. Seperti itu. Nah, makanya dalam temuan riset kami, faktor rasionalitas itu sekitar 59%. Kemudian faktor sosiologisnya itu sekitar 19% dan psikologisnya sekitar 20%. Yang kedua adalah hari ini perilaku pemilih cenderung mandiri secara politik. Nah, dalam pertanyaan kami, siapa Bapak, Ibu, Saudara yang ikuti pilihannya pada setiap momen dalam menentukan pilihan calon presiden, wakil presiden? Pilihan pertama yang paling besar itu diri sendiri. Ya, diri sendiri itu memilih karena diri sendiri, tanpa tekanan, tanpa intervensi pihak manapun, itu sekitar 59%. Memilih karena keluarga sekitar 16% dan seterusnya. Artinya masyarakat Indonesia ke depan semakin mandiri menentukan pilihannya. Sehingga mungkin faktor money politik itu ada pengaruh, tapi tidak
menjamin seorang calon presiden itu bisa terpilih. Kemudian yang ketiga yang ingin mau sampaikan bahwa perilaku pemilih ini cenderung memilih tokoh karena figurnya, bukan karena partainya. Oke. Ya kan? Oleh karena itu wajar ketika calon-calon presiden ini melakukan geliat kerja-kerja politik, mencitrakan dirinya di hadapan publik sebagai calon presiden. Ini sudah dilakukan sudah bertahun-tahun. Padahal sebenarnya banyak tokoh-tokoh di republik ini yang punya pengalaman, yang orang bersih, punya kompetensi, tapi tidak mensosialisasikan diri ke publik sebagai calon pemimpin ke depan. Nah, sehingga saya ingin mengatakan, kalau kita melihat geliat gerakan-gerakan yang dilakukan oleh calon-calon presiden, ada beberapa calon presiden yang sudah menghabiskan anggaran ratusan miliar sampai hari ini. Calon presiden. Padahal ini pilpres masih lama. Calon presiden. Calon presiden. Calon wakil presiden. Calon presiden. Calon presiden. Calon presiden. Ya kalau dia maunya calon presiden, tapi kalau nantinya sebagai calon wakil presiden itu mau apa? Oh iya. Okay. Tapi yang pasti saya mau bilang bahwa beberapa calon presiden hari ini sudah menghabiskan ratusan miliar rupiah hari ini untuk mensosialisasikan diri, membangun citra diri di hadapan publik sebagai calon presiden atau wakil presiden. Indikasinya? Indikasinya apa? Sederhana. Kalau kita melihat kegiatan deklarasi dukungan masyarakat di berbagai daerah yang begitu masif, ya kan, menghadirkan banyak massa, membuat panggung konser, menghadirkan artis-artis ibu kota, emangnya itu gratis? Enggak lah. Yang kedua, setiap hari kita pegang gadget nih, kita kan sering bang, lihat, buka Facebook, buka Instagram, tiba-tiba ada akun-akun tertentu yang mengiklankan calon presiden tertentu, mengiklankan kegiatan calon presiden dan wakil presiden tertentu, tulisannya bersponsor, berarti kan bayar. Iya. Kan nggak gratis. Iya. Ya kan? Belum lagi ada beberapa calon presiden hari ini atau mungkin calon wakil presiden yang di-endorse oleh partai politik. Ya, semua pasti by budget ini. Nggak mungkin. Makanya saya bilang tim itu ya? Menggerakkan tim ini. Jadi memang untuk bertarung di pilpres, ya biayanya besar. Karena memang hari ini kita di Indonesia sudah memasuki yang namanya era politik industri. Bahwa seluruh kegiatan dan aktivitas politik kita itu konsekuensinya adalah pembiayaan politik. Dan biayanya itu cukup besar. Seberapa besar biaya itu akan mempengaruhi integritas dari calonnya? Nah, ini juga yang tentu menjadi ujian kepada seluruh tokoh-tokoh politik. Karena tentu biaya-biaya politik itu akan dipikirkan gimana caranya bisa kembali. Ya kan? Nah, itu kalau dikatakan berpengaruh terhadap integritas calon presiden atau wakil presiden, pasti berpengaruh. Tapi apakah orangnya, siapa orang yang bisa menjaga integritasnya? Ya kita nggak tahu. Hanya dirinya dan Tuhan yang tahu. Karena itu menyangkut komitmen diri. Orang apapun janji-janji politik hari ini, kita tidak bisa jamin bahwa kemudian hari ketika terpilih, dia bisa jalankan sesuai dengan janji pada saat dia maju sebagai calon presiden atau wakil presiden. Gitu Bang Uki. Terima kasih Pak Muhammad Anas, Direktur Eksekutif Fixpol Indonesia. Sahabat Uki, menjelang 2024 ini memang semakin sengit, semakin ramai perbincangan tentang siapa calon presiden dan tentu siapa calon wakil presiden. Dan kita akan lihat ke depan partai mana yang akan memilih calon presidennya dan partai mana yang hanya ikut dari partai lainnya. Sampai ketemu.